Fatwa MUI Jawa Timur yang mengharamkan sonhorek tidak dihiraukan oleh pemilik atau pengusaha sonhorek di Lumajang, Jawa Timur. Mereka tetap menggelar event dengan sonhorek untuk memenuhi permintaan warga. Fatwa MUI tidak didengarkan. Salah satu acara yang menggunakan sonhorek adalah tradisi jolen atau tradisi syukur atas hasil bumi. Tradisi syukur hasil bumi pakai sonhorek. Kegiatan ini digelar oleh warga Kencono, Desa Jambikumpu, Kabupaten Lumajang. Acara dikemas dengan karnaval dan melibatkan pemilik sonhorek. Salah satu pemilik sonhorek menilai kegiatan ini tidak menimbulkan kerusakan dan digelar sesuai ketentuan, sehingga tidak bertentangan dengan fatwa haram MUI Jawa Timur. Oh, ini sesuai fatwa MUI ya, jangan joget-joget gini. Katanya ini tidak haram. Gimana nih, lihat nih. MUI Jawa Timur. Tuh. Sampai terjadi kerusuhan. Itu, polisi terpaksa membatasi acara cekson yang digelar warga desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro karena memicu keributan. Sampai terjadi Selanjutnya, keributan. polisi memperketat proses perizinan sonhorek. Ya Allah, ini fatwa MUI nggak berguna nih bagi mereka, nggak dihiraukan. Fatwa MUI Jawa Timur yang mengharamkan sonhorek tidak dihiraukan oleh pemilik atau pengusaha sonhorek di Lumajang, Jawa Timur. Ya, fatwa MUI tidak didengarkan, himbauan kepolisian juga tidak didengarkan. Ya mungkin nunggu azab kali ya. Nauzubillahi min zalik. Kita doakan semoga mereka dapat hidayah lah ya, jangan sampai azab Allah turun karena itu sangat pedih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir persoalan sonhorek ini tidak akan berlarut-larut teman-teman ya. Ternyata nggak segampang itu ya. Ini masih panjang persoalannya, mereka nggak menghiraukan fatwa MUI. Dan yang bikin saya cukup heran, beberapa hari yang lalu sudah ada larangan dari Polda Jatim menggunakan sonhorek, tetapi ya tetap aja di lapangan orang-orang masih aja ada yang menggunakan sonhorek dalam acara-acara karnaval. Apa karena memang backingannya kuat ya mereka jadi ya tetap jalan aja acaranya? Karena kita tahu bahwa sonhorek dulu waktu lagi masa-masa kampanye banyak politisi, banyak oknum-oknum calon bupati yang menggunakan sonhorek sebagai alat kampanyenya. Ya entahlah ada apa sebenarnya, cuman bagi saya aneh aja gitu ya. MUI sudah memfatwakan haram, kerusakan di masyarakat sudah jelas kelihatan, bahkan bahaya terhadap telinga itu juga udah benar-benar terlihat, bisa cacat permanen. Polisi juga sudah menghimbau jangan menggunakan sonhorek tapi tetap berjalan. Ada apa ini dengan negara kita? Beberapa di antara mereka juga ada yang sekarang pindah tempat, dulunya di daratan, sekarang pindah tempat ke lautan, teman-teman. Ini beberapa videonya, coba kita reaksi ya. Kerap dikecam di darat, parade sonhorek pindah ke laut. Waduh, kita lihat videonya, pindah ke laut mereka. Benar-benar di tengah lautan ya. Aksi kelompok sonhorek ternyata tidak hanya heboh di daratan. Kini aksi sonhorek bahkan sampai ke tengah laut. Seperti video yang belakangan ini viral seusai diunggah oleh akun Instagram @foxshit pada Rabu, 9 Oktober 2024, di mana kelompok sonhorek melakukan aksinya di atas perahu. Mereka membawa peralatan sound system besar serta lampu-lampu layaknya di klub malam. Meskipun aksi ini terbilang ekstrim, namun para pelaku tampak santai meski perahu yang ditumpangi terombang-ambing oleh ombak. Warganet pun memberikan berbagai tanggapan. Ada yang mengapresiasi kreativitas kelompok ini karena belakangan aksi sonhorek di darat malah merusak rumah warga. Usut punya usut, parade sonhorek di tengah laut tersebut terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Oh, Pasuruan, Jawa Timur. Ini ngeri banget ya di tengah laut begini, teman-teman. Wow, emang nekat mereka ya. Tapi kalau di tengah laut begini, pihak kepolisian justru lebih sulit ya untuk memantau karena ya kita nggak tahu di situ apakah ada mirasnya atau ada terjadi apa nanti terhadap perempuan-perempuan yang ikut ya kan. Tapi ya ini bisa mengurangi kerusakan rumah masyarakat lah ya kalau di tengah lautan. Tapi apakah ini solusi? Coba kita lihat nih, ada tanggapan dari mantan Menteri Kelautan yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Mantan Menteri Kelautan Susi Pujiastuti terpancing untuk mendoakan kegiatan battle sonhorek yang dilakukan di atas laut Pasuruan yang viral ini. Bu Susi yang dulu hobi menenggelamkan kapal pencuri ikan ini pun berdoa semoga suara debur ombak menenggelamkan sonhorek. Tak lupa ditambah 2 emot tepok jidat. Ini Bu Susi nih
Nih, bikin status di Twitternya. Semoga suara debur ombak yang besar akan menenggelamkan Son Horeg. Jadi Bu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan, nggak senang ternyata ya Son Horeg di laut gitu ya. Menenggelamkan Son Horeg. Tak lupa ditambah 2 emot tepok jidat. Bu Susi memang tidak secara langsung mendoakan Horeg itu tenggelam, tapi suara Horegnya saja yang tenggelam. Sebab dalam penelitian kelautan Amerika, Son Horeg di atas laut itu berpotensi membahayakan satwa di dalam laut karena volume Horegnya yang sangat besar dan berisik. Tuh, mungkin kalau Bu Susi masih Menteri Kelautan, pasti langsung dilarang kegiatan Horeg di atas laut ini ya guys. Emang ada-ada aja kegiatan warga Konoha ya. Oh, jadi suara Son Horeg di laut itu juga bermasalah terhadap satwa yang ada di lautan. Oh, begitu ya. Jadi nggak di darat, nggak di laut, jadi masalah nih Son Horeg ya. Ini ada perempuan loh di sini. Lihat nih. Oh, ini ada perempuan juga di sini. Ini yang jadi masalah ya. Nanti kan pihak kepolisian susah juga melakukan peninjauan terhadap kegiatan mereka. Mungkin akan melibatkan polisi laut juga sih. Ya, kita lihat lagi video lainnya ya. Tapi setidaknya mereka seperti ini juga mengurangi kerusakan rumah warga lah ya kalau di laut. Oke, next kita cari video berikutnya ya. Volumenya kenceng banget ya. Jadi karena mereka di laut, volumenya ditambahin lebih kenceng lagi. Dan mereka battle sound di sana ya. Aduh, ini jadi masalah besar di negara kita. Karena di lautan mereka menambahi volumenya jadi lebih besar lagi. Oke, next kita lihat video berikutnya. Karena aksi Son Horeg menerima banyak kecaman dari warga, karena banyak yang terganggu dengan suara Son Horeg tersebut. Akhirnya para pemuda ini melakukan aksi Son Horeg di atas sebuah sungai. Hal ini dilakukan supaya tidak ada lagi warga yang merasa terganggu karena bunyi Son Horeg yang mereka nyalakan. Para pemuda ini patut diberi apresiasi karena lebih mementingkan kenyamanan daripada hobi mereka. Memang kalau di laut seperti ini ya bisa meminimalisir kerusakan rumah warga, tetapi tentunya menimbulkan resiko-resiko yang baru, resiko-resiko lainnya, seperti satwa yang ada di lautan tersebut ya. Itu terancam juga terkena dampak dari suara yang menggelegar. Dan sebenarnya yang terpenting yang harus dijaga adalah telinga anak bangsa. Ini kan rata-rata yang ngikutin Son Horeg gini adalah anak bangsa yang masih remaja-remaja. Itu kalau budek, gendang telinganya pecah, nggak bisa diobatin lagi. Mau bayar berapapun yang namanya gendang telinga pecah ya sudah, kehilangan masa depannya. Speakermu kalau jebol ya 18 in paling kamu keluar duit 4 juta ya. Middlemu 12 in atau 10 in kalau jebol paling kamu keluarin duit 1,5 juta atau 2 juta ya. Tapi ya kalau kupingmu yang jebol, kamu punya duit 10 miliar, gak iso orang nutup dokter THT. Gak iso. Makanya saya itu aku ki dilema rek satu sisi sebetulnya aku terang-terangan loh, konco-konco kabeh yo. Gak setuju. Jadi meskipun pindah ke lautan sekalipun itu bukan solusi teman-teman. Karena kalau rumah rusak, speakernya jebol itu masih bisa diperbaiki. Tapi kalau gendang telinga yang rusak, kasihan anak bangsa pada budek semua di masa depan. Yang lebih bahaya lagi kalau di lautan itu tenggelam. Nanti yang nggak bisa renang gimana? Karena udah ada beberapa kejadian juga tenggelam tuh Son Horegnya. Boleh. Bos. Percayalah, kita yang mengkritik ini bukan karena benci. Para ulama yang memfatwakan haram bukan karena benci dan juga bukan karena ingin menjatuhkan bisnis para pengusaha Son Horeg. Kami ingin menyelamatkan anak bangsa dari bencana budek di masa depan. Habis negara kita kalau generasi mudanya pada budek semua. Pecah gendang telinga itu cacat permanen. Silahkan tanya kepada dokter THT. Pasti akan menjelaskan bahaya sekali kalau gendang telinga pecah. Jadi sadar. Yang haram itu bukan sound systemnya. Alat pengeras suara itu akan menjadi baik atau buruk tergantung penggunaannya. Jadi gunakanlah sound system Anda sebaik-baiknya. Para pengusaha sound system silahkan Anda sewakan sound system Anda. Tapi pastikan sound system Anda
Anda digunakan sebagaimana mestinya, tidak melebihi batas yang merusak segala macam hal, rumah rusak dan lain-lainnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya hidupkan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.